Pemirsa dan pendengar yang setia, salam jumpa kembali bersama dengan saya Pastor Kong dari Jakarta City Blessing dalam program Hidup Adalah Hadiah. Life is a gift. Hidup di muka bumi adalah hidup yang menyenangkan, saudara, karena hadiah dari surga. Dan saudara, setelah kita hidup menyenangkan di muka bumi ini, pertanyaan yang penting adalah apakah saudara akan terus menikmati hidup untuk sebuah kekekalan pada saat saudara meninggal? Atau pada waktu Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, atau kita harus melakukan sesuatu supaya kita punya tiket ke surga. Bagaimana cara membeli tiketnya? Nah, saudara, agama akan mengajarkan saudara harus punya ini dan itu supaya saudara bisa ke surga. Saudara harus punya kemampuan ini dan itu supaya saudara bisa ke surga. Saudara harus melakukan ini dan itu supaya saudara bisa ke surga. Atau saudara harus menjual ini dan itu supaya saudara bisa masuk ke surga. Mau masuk ke hotel aja perlu bayar, apalagi ke surga. Itu menurut cara berpikirnya agamawi. Tetapi ada satu kabar baik yang ingin disampaikan oleh Ibu Dewi Kurniawan. Jadi hari ini Ibu Dewi akan bagikan bahwa perjalanan ke surga adalah perjalanan yang menyenangkan. Semuanya sudah disiapkan. Hanya dengan satu cara yang sederhana, yaitu percaya kepada yang pemiliknya surga. Saya tidak berkata bahwa saudara menjadi orang yang pasif, tidak perlu melakukan ini dan itu. Namanya hidup ya saudara. Hidup itu kan aktif. Masa orang hidup ini diam-diam tidur-tiduran saja bisa sakit saudara. Pasti kita beraktivitas dan lain sebagainya yang menyenangkan hidup kita. Tetapi prasyarat untuk masuk ke surga, Tuhan sudah siapkan jalan yang simple, sederhana dan bisa diterima oleh semua lapisan masyarakat, mulai yang dari paling kecil sampai yang paling tua, mulai yang paling miskin sampai yang paling kaya pun. Tuhan itu adil. Dan dia sudah memberikan caranya, berbeda dengan cara agamawi yang dikenal banyak orang. Cara ini adalah cara surgawi. Saya ingin ajak saudara menyimak apa yang akan dikatakan oleh Ibu Dewi Kurniawan. Silakan menikmati berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Hai pemirsa, hari ini saya akan bicara mengenai hidup. Kita semua hidup tentunya, tetapi ada satu kehidupan yang Yesus berikan bagi kita. Suatu hari mungkin Anda juga sudah mengenal atau sudah pernah mendengar cerita di Alkitab. Seorang anak muda yang kaya datang kepada Yesus. Dia berkata, "Tuhan, bagaimana saya memperoleh hidup yang kekal?" Kemudian Yesus berkata, "Kamu tahu semua hukum-hukumnya Allah." Dengan bangga orang muda itu berkata, "Aku tahu dan aku sudah melakukan semuanya." Wah, dia bangga dengan pencapaian dirinya karena dia pikir dia sudah bisa melakukan semuanya. Sekarang dia bertanya lagi kepada Tuhan, "Apa lagi Tuhan?" Dengan simpel dan sederhananya Tuhan berkata, "Satu hal lagi, hanya satu saja kamu belum lakukan. Jual semua harta lalu ikut saya." Ketika anak muda itu mendengar perkataan Yesus, dia menjadi sedih dan meninggalkan. Dia pikir ada hal lain yang harus dia kerjakan. Ada jalan lain yang harus dia lakukan. Tetapi Yesus hanya berkata, "Jual itu semuanya." Itu adalah perintah nomor 1. Jangan ada ilah lain di hadapanku kecuali Allah. Sebenarnya semua manusia itu sudah tidak bisa melakukan apapun juga yang baik, saudara. Apapun yang kita anggap itu baik, ternyata ada yang lebih baik lagi yang harus kita lakukan. Itulah yang terjadi di dalam diri anak muda yang kaya itu. Kalau dia mencari hidup kekal dengan membawa dirinya dengan satu keyakinan bahwa dia pasti bisa melakukannya, dia akan mengalami kekecewaan. Begitu juga dengan kita. Kalau kita datang kepada Tuhan untuk mendapatkan hidup yang kekal dengan kekuatan kita, dengan apa yang kita miliki, kita pun akan mengalami hal yang sama dengan anak muda tersebut. Karena tidak ada yang baik, tidak ada yang lebih sempurna yang bisa kita berikan kepada Kristus atau kepada Tuhan. Hidup yang kekal hanya ada di dalam Yesus Kristus.
karena ia adalah satu-satunya jalan kepada kekekalan dan bukan daripada perbuatan manusia. Nah, sekarang kita lihat, apa sih hidup kekal itu? Apa yang dimaksud dengan hidup kekal? Mungkin Anda pernah berpikir hidup kekal itu adalah hidup selama-lamanya tidak mati-mati. Dan mungkin juga Anda berpikir ketika Anda mati atau ketika Anda meninggal, Anda sudah lenyap, sudah tidak ada keberadaan Anda. Sebenarnya kebenaran itu tidak sempurna mungkin ya. Kebenaran itu adalah setiap orang yang telah menerima Yesus akan tetap hidup selamanya di dalam bentuk rohnya. Manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Tubuh terus melemah dan berakhir di dalam kematian. Tetapi jiwa kita pun mengikuti tubuh kita. Tetapi roh kita itulah yang akan selama-lamanya. Pada waktu kita menerima Tuhan Yesus, roh kita menjadi baru. Roh yang tadinya mati karena kejatuhan Adam, yang tidak mempunyai hubungan lagi dengan Tuhan, dengan Allahnya, menjadi hidup. Dan hidup selamanya. Makanya Yesus berkata, aku datang untuk memberikan hidup yang kekal. Yesus terus berbicara mengenai hidup yang kekal. Sebenarnya ia sedang berbicara bukan hanya mengenai hidup, tetapi ada suatu level kehidupan yang lebih jauh daripada hanya hidup yang kekal atau hidup selamanya. Hidup yang kekal itu hanya bisa ditemukan di dalam Yesus Kristus. Hanya Yesuslah satu-satunya pembawa hidup yang kekal. Allah telah memberikan kepada Anda, orang benar, orang percaya, suatu hidup yang kekal. Namun kita tidak menyadari. Bahkan seperti orang kaya itu, dia tidak menyadari. Sehingga kita datang, kita selalu bertanya, Tuhan berikan kami hidup yang kekal itu. Supaya kami tetap menjadi muda, supaya kami tetap kuat. Padahal hidup itu sudah ada di dalam Anda. Hidup itu ada di dalam Yesus dan Allah sudah memberikan hidup yang kekal itu di dalam Yesus. Jadi hanya hidup Anda ada di dalam Yesus. Jika Anda ingin hidup, Anda harus menerima Yesus. Yesus adalah kehidupan yang kekal. Nah, kalau kita bicara mengenai hidup yang kekal, sebenarnya seperti ayat yang kita baca di dalam Yohanes 17 ayat 3, kita buka sama-sama, kita lihat. Yohanes 17 ayat 3 dikatakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Waktu kita bicara mengenai hidup yang kekal, kita terus berbicara mengenai hidup selama-lamanya. Tetapi itu benar, tapi tidak sepenuhnya benar. Yohanes 17 ayat 3 Yesus berkata bahwa hidup yang kekal adalah kita mengenal Bapa kita, Allah kita yang benar. Banyak orang di dunia ini berusaha mencari Allah. Tetapi mereka menemukan banyak Allah yang tidak benar. Allah yang mengharapkan bagian dari kita. Allah yang harus kita sembah dengan kekuatan kita. Allah yang harus kita berikan dengan persembahannya kita. Tetapi Allah yang benar adalah Allah Bapa kita yang di surga, yang tidak pernah menuntut apapun dari kita, yang selalu memberikan kita, yang selalu melindungi kita, yang menerima kita apa adanya. Kita tidak perlu khawatir untuk bisa datang kepada Dia. Kita tidak perlu lagi merasa was-was apakah kita diterima, apakah Tuhan kita akan marah, Allah akan marah dengan perbuatan kita. Tidak, saudara. Allah yang benar yang kita sembah, Allah Bapa di surga, itulah yang selalu menerima kita apa adanya kita. Dia tahu kita manusia yang lemah. Waktu Adam jatuh ke dalam dosa, kita adalah manusia yang berdosa. Kembali lagi, kita ini manusia yang perlunya dihukum. Waktu Adam jatuh ke dalam dosa, tidak ada lagi hubungan, tidak ada persekutuan di dalam Allah Bapa kita. 1 Korintus 15 ayat yang ke-22 dikatakan, karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan hidup kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Nah, inilah awal daripada manusia tidak bisa lagi mengenal Allah yang benar. Karena hubungan antara Adam dan Hawa, Adam dan
Allah maksudnya sudah terputus waktu Adam jatuh di dalam dosa. Adam tidak lagi mempunyai persekutuan dengan Allah. Dulu waktu Adam diciptakan dengan sempurna, dengan serupa dan segambar Allah, dia bisa mendengar Allahnya. Waktu Allah melangkah, dia bisa mendengar. Dia bisa menikmati keberadaannya, Tuhan atau Allahnya. Tetapi pada waktu Adam jatuh di dalam dosa, putuslah hubungannya dengan Allah Bapa. Dia tidak bisa lagi mendekat kepada Allah. Bukannya Allah tidak mau mendekat, tetapi Allah yang suci, yang kudus tidak bisa bersekutu, tidak bisa mendekat kepada Adam yang sudah menjadi orang berdosa. Itulah keadaan kita, itulah keadaan manusia waktu jatuh di dalam dosa. Karena Adam, kita tidak mempunyai hubungan lagi dengan Allah Bapa di surga. Yesus tidak hanya datang untuk masa depan kita yang penuh dengan kelimpahan, yang penuh dengan satu kebahagiaan. Sehingga Anda dapat hidup selamanya di surga, diberkati dan tidak terkutuk. Tidak. Bukan hanya itu tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia. Yesus juga datang untuk membebaskan Anda dari keberadaan iblis di dunia ini. Yang terus berusaha untuk mengintimidasi Anda. Yang terus berusaha untuk menindas Anda. Yang terus berusaha untuk mengutuki Anda. Tetapi Yesus datang untuk membebaskan Anda dan memberikan hubungan yang begitu erat, yang begitu intim dengan Allah Bapa di surga. Itulah yang dinamakan dengan hidup kekal. Hidup kekal adalah mengenal Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang diutus oleh Allah Bapa. Allah telah memberikan hidup kekal di dalam Yesus Kristus anaknya. Pada waktu kita menerima Yesus Kristus, kita menerima hidup yang kekal. Kita mempunyai satu hubungan. Yesus ingin memiliki hubungan yang intim, hubungan yang erat dengan kita semua. Dia bukannya Allah, bukannya hanya sebagai Tuhan yang memerintahkan kita. Tapi dia ingin membangun satu hubungan. Membangun satu keintiman di dalam berhubungan dengan kita. Jika Anda perlu mengenal, jadi Anda tuh perlu mengenal yang namanya hubungan dengan Allah dan Yesus. Tidak hanya sekedar pengetahuan. Pengetahuan itu hanya di kepala. Tidak memberikan hidup. Tetapi waktu Anda membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, yaitu itu akan menimbulkan satu keeratan dan ada satu kehidupan. Itu yang disebut dengan bahasa Yunani ginosko, atau satu menggambarkan hubungan pribadi yang paling intim yang Anda dapat miliki bersama Kristus. Itulah yang Tuhan inginkan. Itulah yang Allah sediakan bagi hidup Anda dan saya. Manusia berusaha untuk membangun satu hubungan yang erat. Manusia berusaha dengan manusia pun demikian. Ingin membangun hubungan yang erat. Dia dengan cara apa? Mungkin dengan memberikan sesuatu. Memberikan atau menghormati. Biasanya kita sering dengar untuk menghormati hubungan kita. Kita biasanya mengalah atau menerimalah, padahal sekuat-kuatnya manusia untuk menerima hal yang buruk dia tidak bisa. Manusia tetap manusia, tidak ada yang benar dan tidak ada kekuatannya. Kembali lagi, pada waktu kita menyadari hidup kita di dalam Kristus yang sudah ditebus, saudara, Anda sudah memiliki hal-hal yang baik. Anda tidak lagi menerima orang berdasarkan perbuatan, tetapi Anda menerima sesama Anda berdasarkan penerimaan Kristus. Anda diterima Kristus, oleh sebab itu Anda bisa menerima sesama Anda. Mungkin Anda sedang mengalami satu pergumulan, hubungan yang sudah tidak membaik, hubungan yang dingin, hubungan yang retak. Waktu Anda belajar mengenal Yesus, siapa Allah Anda, siapa Yesus Kristus yang mau mati di kayu salib pribadi untuk Anda dan saya. Pengenalan itu akan membawa Anda bisa menerima penerimaan dari luar tanpa bersyarat. Anda tidak perlu bergumul untuk melihat posisi atau sisi baik daripada seseorang atau keluarga Anda atau siapa saja supaya bisa menerima mereka.
Semakin Anda berusaha untuk mau menerima orang yang Anda mungkin tidak bisa terima, semakin Anda frustrasi, semakin Anda menjadi gagal dan bergumul. Tetapi pada waktu Anda mulai mengenal siapa Yesus Kristus, Anda bisa tahu bahwa Anda diterima tanpa syarat. Anda diterima dengan segala kelemahan Anda. Itulah Allah Anda. Itulah Yesus Kristus yang mati untuk saudara, yang mau menggantikan semua kejelekan Anda di kayu salib. Hubungan Anda sudah menjadi baik dan menjadi sempurna pada waktu Anda mengenal Yesus Kristus. Waktu Anda menerima hubungan yang indah dengan Tuhan, hubungan Anda dengan sesama menjadi indah. Karena hubungan yang intim bisa dilakukan, hubungan yang erat yang bisa dibangun, didasari dari hubungan Anda dengan Yesus Kristus. Waktu Anda terus menyadari, waktu Anda terus mengenal, hidup Anda berubah. Hidup Anda penuh dengan kekuatan yang baru. Jadi Anda tahu hidup kekal bukan hanya sekedar hidup selama-lamanya, tetapi hidup yang dipenuhi dengan satu hubungan yang manis. Pada waktu Anda memulai hidup yang baru dengan hubungan yang baru, yaitu hubungan antara Bapa dan anak. Itu adalah hubungan yang luar biasa. Saya beri contoh satu hubungan yang erat. Seperti hubungan suami dan istri. Dia menerima apa adanya kita. Apakah Anda melayani suami Anda atau Anda melayani istri saudara karena ada embel-embel? Saya masak suami saya karena saya adalah seorang istri. Betul, itu sah. Tetapi di balik itu, pasti Anda mempunyai satu hubungan, satu pengenalan akan suami Anda. Sehingga Anda mau rela, susah dan duka, mau terus bersama dengan suami Anda atau bersama dengan istri Anda. Walaupun istri Anda mungkin sudah menjadi tua, Anda sudah melihatnya sudah tidak cantik lagi. Tapi kenapa Anda tetap bersatu, tetap mau bersama? Karena Anda mengenal indahnya, mengenal begitu baiknya istri Anda. Anda tidak bisa lagi melihat yang jeleknya. Walaupun yang jeleknya itu tetap ada, tetapi Anda tidak lagi fokus di dalam kejelekan atau kekurangan istri atau suami Anda. Begitu juga dengan Yesus. Pada waktu Anda terus berhubungan dengan Yesus, pada waktu Anda fokus kepada kebaikan Tuhan, waktu Anda menjalin hubungan dengan Yesus, dengan mengenal Dia, kebaikannya Dia. Oh, Yesus itu sudah mengampuni saya. Yesus itu sudah membenarkan saya. Saya orang yang tidak benar, tetapi karena pembenaran Kristus saya menjadi benar. Saya bukan orang yang suci, saya bukan orang yang kudus, tetapi karena Kristus saya dibuat menjadi kudus. Saya dibuat menjadi benar, saya dibuat menjadi indah. Pada waktu Anda berpikir hal-hal yang demikian tentang besarnya Tuhan Yesus, saya percaya hubungan Anda dengan sesama dipulihkan. Menjadi sesuatu yang indah yang tidak Anda pernah bayangkan sebelumnya. Anda juga tidak akan pernah menuntut sesama Anda untuk berbuat baik dulu baru bisa membangun hubungan. Anda tidak lagi was-was lagi untuk menjalin hubungan dengan sesama. Biasanya orang bilang orang yang deketin kita pasti ada udang di balik bakso. Pasti ada maunya. Sehingga membuat hubungan itu tidak bisa menjadi erat. Tetapi pada waktu Anda mengenal siapa Allah Anda, siapa Yesus Kristus yang mati di kayu salib, mati pada waktu Anda masih berdosa, Dia mengasihi Anda. Ada satu kelepasan di dalam Anda melakukan pembinaan hubungan, membina hubungan dengan sesama. Anda tidak perlu berpura-pura lagi. Ada satu kebebasan dalam hidup Anda. Anda bisa mengasihi sesama Anda. Bukan dengan kekuatan Anda, tetapi waktu kita melihat Kristus sudah mengasihi kita, baru kita bisa mengasihi sesama. Kita tidak bergumul untuk menerima orang yang kita tidak bisa terima. Kita tidak bergumul untuk bisa memaafkan orang yang bersalah kepada kita.
Kenapa? Karena kita membangun hubungan kita dengan sesama bukan berdasarkan apa yang mereka sudah lakukan, tetapi karena apa yang Yesus sudah lakukan di kayu salib. Itulah hubungan, itulah hidup yang kekal, yaitu mengenal Allah yang benar, yaitu Allah Bapa kita di surga, dan mengenal Yesus Kristus yang diutus oleh Allah Bapa. Jadi saudara, hari ini jika Anda mengalami pergumulan di dalam hubungan Anda, baik hubungan daripada atasan bawahan, hubungan antara keluarga, suami istri, hubungan orang tua dengan anak, hubungan antara mantu mertua, apapun juga, jika Anda sedang bergumul di dalam hubungan Anda, mari ingatlah, carilah Tuhan, lebih dalam kenal Dia. Dia yang lebih dahulu mengampuni kita. Dia yang lebih dahulu menerima kita. Dia yang lebih dahulu mengasihi kita. Sehingga kita bisa mengasihi sesama. Tidak perlu Anda bergumul untuk berusaha menerima mereka. Tetapi fokuskan diri Anda dahulu untuk mencari, mengenal Bapa di surga. Untuk mengenal Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Pada waktu Anda fokus kepada diri Yesus Kristus, perubahan yang ada di dalam diri Anda yang dilakukan oleh Roh Kudus akan mengubah Anda. Mungkin situasi masih tetap sama, atau orang yang Anda sedang ada konflik masih sama orangnya seperti itu. Tetapi Anda bisa melakukan menjalin hubungan yang indah. Anda terus bisa melakukan hubungan yang intim dengan dia, erat hubungannya. Karena apa? Karena Anda tidak melihat orang dengan mata jasmani Anda. Anda melihat hubungan yang begitu erat dengan Kristus. Itu akan terus mengalir. Anda akan memeluk mereka tanpa mempertimbangkan lagi apakah ada hal-hal lain, apakah ada udang di balik batu, apakah ada yang akan diminta, yang akan di persyaratannya. Tidak lagi. Karena hubungan Anda dengan Yesus begitu indahnya, itu tidak akan bisa mempengaruhi apapun juga hubungan Anda sesama Anda di dunia ini. Mari kita berdoa saudara. Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan, karena kematian-Mu di kayu salib membawa satu pemulihan hubungan ya Tuhan. Sehingga kami boleh mempunyai hubungan yang erat dengan Engkau ya Bapa di surga. Kami tidak perlu merasa khawatir. Kami tidak perlu merasa bersalah di dalam kami menjalin hubungan dengan Engkau ya Tuhan. Karena kami mengenal Engkau adalah Allah yang baik. Engkau Allah yang mengasihi. Engkau Allah yang mengampuni Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk hubungan yang sedang ya Tuhan ada di antara kami ini. Engkau ya Tuhan yang memulihkan. Engkau juga ya Tuhan yang memberikan hubungan yang indah antara sesama ya Tuhan. Sehingga kami boleh menikmati ya Tuhan keberadaan ya Tuhan Engkau di tengah-tengah kami sesama kami ya Tuhan. Hubungan yang dingin menjadi ya Tuhan erat kembali. Hubungan yang terputus menjadi terkonek lagi ya Tuhan. Hubungan yang tidak tersambung menjadi terhubung kembali ya Tuhan. Karena ada Kristus yang sudah memulihkan hubungan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami boleh ya Tuhan menikmati hubungan yang erat dengan Engkau kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan sudah berdoa. Amin. Pemirsa pendengar, bukankah sesuatu yang menyenangkan? Sesuatu yang melegakan. Tuhan sudah menyiapkan jalannya dan Dia pemilik surga. Cukup saudara percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia sudah melakukan semuanya di atas kayu salib. Dia berkata, "It is finished." Tinggal saudara percaya kepada perbuatan Dia. Percaya atas apa yang Dia lakukan. Itulah syarat yang sederhana untuk masuk ke surga. Saudara dan saya tidak bisa melakukan apapun. Apapun yang saudara lakukan adalah mati adanya. Karena sebelum kita mengenal Tuhan Yesus, kita adalah orang yang sudah mati. Secara fisik mungkin tidak mati, tetapi secara rohani kita mati.
Tapi kita sudah dengar penjelasan tadi bahwa Tuhan begitu baik sama saudara dan saya. Dia mengasihi saudara dengan setulus hatinya. Dia bukan Tuhan yang mengambil dari saudara, dia Tuhan justru yang memberikan dan memberikan nyawanya, memberikan puncak kehidupannya, hidupnya sendiri. Sehingga barang siapa yang percaya kepada dia, apa saudara? Tidak akan binasa. Saudara dan saya yang percaya sama Yesus tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin saudara. Pertanyaannya, sudahkah saudara menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Kalau belum, ikutin doa saya. Katakan, Tuhan Yesus, aku orang yang penuh dengan dosa. Cara berpikirku dosa, perbuatanku berdosa. Tapi hari ini aku mendengar kabar baik. Ada jalan yang Tuhan sudah berikan supaya aku bisa ke surga. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Hari ini, katakan, hari ini aku mau menerima Engkau Tuhan Yesus. Sebagai Tuhanku, katakan, sebagai Tuhanku dan Juru Selamatku. Amin. Kalau saudara doa seperti yang tadi saya ajak saudara berdoa, mengundang Tuhan, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara dan saya akan pergi ke surga. Tuhan Yesus memberkati. Kita jumpa lagi dalam episode yang berikut bersama dengan saya, Pastor Kong dari Jakarta City Blessing, dalam program Life is a Gift, hidup adalah hadiah. God bless you. Jesus love you. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan.